Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang Bapak banggakan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 7 Fakultas Tarbiyah UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dapat bersua kembali secara virtual untuk melanjutkan kegiatan atau program Sekolah Jurnal Ilmiah Prodi PBA Winhas Jember, Prodi PBA S1 Winhas Jember. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, untuk pertemuan kelima sinkronus hari ini ya secara virtual Zoom, insya Allah akan kita lanjutkan materi hari kemarin, yaitu terkait dengan analisis artikel ataupun analisis karya tulis ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi ataupun pada beberapa jurnal yang telah terpublikasi KTI-nya. Hal ini dimaksudkan tiada lain adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada antum semuanya terkait dengan gambaran ataupun tampilan daripada karya tulis ilmiah itu sendiri yang terpublikasi pada jurnal. Selain itu, harapannya tentunya setelah mengetahui gambaran secara umum termasuk di dalamnya komponen-komponennya, ya, baik itu yang menggunakan format IMRAD ataupun non IMRAD, ya, saudara juga dapat memahami penjelasan secara substantif terkait dengan aspek ataupun komponen-komponennya tersebut, sehingga output lebih lanjutnya setelah mempelajari, mencermati, memahami, menganalisis substansi komponen-komponen daripada karya tulis ilmiah tersebut, tentunya diharapkan nanti dapat memodifikasi kompetensi tersebut untuk dituangkan dalam kegiatan menulis karya tulis ilmiah itu sendiri. Jadi pada saat nanti saudara menulis karya tulis ilmiah, tentunya perlu didampingi, perlu disertai dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah itu sendiri, yang salah satunya saya meyakini bahwa ketika artikel yang telah saudara download kemudian dianalisis betul-betul dipahami secara substantif, ya demikian juga komponen-komponen yang terkait di dalam artikel tersebut, maka pada saat menyusun karya tulis ilmiah lain untuk dipublikasikan pada jurnal tertentu, hal itu akan sangat membantu. Nah, oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan, karena kemarin sebetulnya sudah ada beberapa di antaranya yang telah kita lihat ya presentasi dari salah satu temannya. Kemarin di antaranya ada Ukti Najah, dan kemudian karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan hari ini ada satu ataupun dua yang bisa ditampilkan kembali untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan substansi ataupun komponen daripada karya tulis ilmiah itu sendiri. Sekali lagi, harapannya adalah bagaimana kemudian yang hari ini dibaca, yang hari ini telah itu betul-betul dapat menjadi modal, ya, dapat menjadi sumbangsih kepada saudara semuanya untuk kemudian diterapkan dalam kegiatan menulis yang senyatanya. Ya, di samping pembahasan ataupun penyampaian materi yang ditambahkan oleh saya sebagai instruktur ataupun pemateri pada program Sekolah Jurnal ini. Baik, untuk membuka kegiatan kita supaya lebih berkah, mari kita buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti tadi telah disampaikan, mohon nanti setelah saya selesai menyampaikan presentasi, jika ada pertanyaan sampaikan dulu, dan kemudian kalau tidak ada pertanyaan kita langsung tolong untuk disiapkan satu atau dua orang untuk mempresentasikan hasil analisis ataupun review artikelnya. Baik, saya akan share screen. Sebetulnya materi ini
sudah disampaikan sebelumnya pada Anda semuanya melalui video, ya, melalui video YouTube. Hanya saja karena di sana tidak terjadi interaksi tanya jawab, mungkin hari ini akan saya coba ulang kembali untuk menguatkan, mengingatkan kembali, menegaskan pemahaman terkait dengan komponen dari karya tulis ilmiah itu sendiri, yaitu imrad dan non-imrad, disertai dengan penjelasan setiap komponen. Ya. Bisa dilihat share screen-nya. Halo? Bisa dilihat share screen-nya? Oke. Bisa. Siap. Nah, saya akan coba ya sampaikan tidak apa-apa dari awal, tapi mungkin yang bagian awal tidak akan terlalu begitu detail ya, bahasanya hanya sepintas saja karena kalau melihat rangkaian dari materi kita sudah masuk pada metodologi hari ini. Baik. Nah, ini teman-teman, saya ulang kembali. Jadi format penulisan pada jurnal itu, ya, pada jurnal itu ada dua jenis, ya, secara umum, yaitu ada imrad dan non imrad. Nah, jadi imrad dan non imrad itu sendiri, ya. Nah, imrad dan non imrad itu sendiri, saudara bisa memahaminya. IMRAD itu sebagai akronim, ya, singkatan dari Introduction, Material and Method, Result and Discussion. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu, terutama hari ini yang kita pelajari terkait dengan artikel yang dipublikasi pada jurnal, aspek utamanya itu harus memiliki aspek introduction, material and method, kemudian result and discussion. Ya, untuk N-nya itu tambahan ya, kata penghubung. Jadi intinya ada 4, introduction, material and method, result and discussion. 3 ya, introduction, material, method, result and discussion, 3. Nah, sementara yang non-imrad itu maksudnya adalah bahwa di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita tidak terpaku secara kaku, ya, harus mengikuti pola introduction dulu, kemudian dilanjutkan dengan material and method atau metodenya, kemudian result and discussion. Bisa saja setelah introduction itu langsung kepada result and discussion, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya untuk metodologi dia disisipkan, diinputkan, ya, dimasukkan pada bagian introduction. Baik. Nah, untuk penelitian yang menggunakan format IMRAD itu pada umumnya biasanya digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang bentuk atau desain penelitiannya itu penelitian lapangan atau penelitian empiris, ya, penelitian lapangan, field research, penelitian eksperimen, kemudian juga research and development dan lain-lain. Sementara untuk non-imrad itu biasanya digunakan untuk penelitian yang non-empiris. Dalam hal ini library research atau penelitian kepustakaan. Ya, kajian buku, analisis buku, kemudian juga kajian pemikiran, ya, analisis komparatif, perbandingan dan lain-lain. Ya, perbandingan antar dua kitab, antar dua bahasa. Kalau kita dikenal dengan ada juga analisis kontrastif, ya, perbandingan antar aspek dua bahasa yang berbeda. Nah, itu bisa masuk dengan menggunakan format non-imrad.
Nah, sementara IMRAD itu sendiri, teman-teman bisa dipahami. Jadi, kalau introduction itu pada prinsipnya nanti, ya sebelum ke sana. Jadi, IMRAD ataupun non-IMRAD itu sendiri, secara sederhana bisa dikatakan sebagai cara logis ya, cara atau format tertentu yang dapat kita gunakan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kita. Nah, IMRAD yang pertama introduction. Jadi introduction di sini berkaitan dengan what is the problem. Ya, kita menyampaikan tentang masalah apa yang memotivasi kita, yang memotivasi saudara sebagai penulis, sebagai peneliti untuk kemudian ingin meneliti tentang tentang hal tersebut ya, tentang fokus tersebut, topik tersebut. Nah, sementara material and method itu berkaitan dengan how can the problem be solved. Bagaimana kemudian tadi masalah yang ditemukan itu, misalkan kalau kita berbicara tentang problem atau permasalahan muskilat fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, misalkan rendahnya kemampuan berbicara bahasa Arab siswa atau kurangnya kompetensi membaca bahasa Arab siswa. Itu kan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah tersebut tentunya perlu dicarikan solusi. Nah, solusinya lewat penelitian ini. Nah, berbicara tentang metodologi atau material, ya metodologi dan material itu biasanya kita menyajikan tentang cara bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ya, lebih lanjut termuat di dalam aspek metodologi penelitian itu. Ya, termasuk material di sini adalah kajian-kajian teorinya. Selanjutnya discussion. Discussion itu what does it mean ya? Apa yang kita hasilkan? Temuan ataupun pembahasan dari problem tadi di awal. Misalkan kalau tadi rendahnya kemampuan berbicara bahasa Arab, maka kita akan menggunakan metode eksperimen misalkan. Kita ingin menguji cobakan metode tertentu yang telah ada untuk kita uji coba apakah betul dapat menyelesaikan permasalahan rendahnya kemampuan berbicara bahasa Arab itu ataukah tidak. Misalkan kita ingin menguji cobakan metode komunikatif. Nah, metode komunikatif itu adalah metode komunikatif itu adalah jawaban discussion terhadap apa? Terhadap problem yang tadi ditemukan. Bagaimana kemudian metode komunikatif dilakukan, bagaimana kemampuan berbicara siswa sebelum dan setelah digunakan. Nah, kita bahas dalam discussion tadi. Kalau metodologi penelitiannya tadi ya eksperimen, uji coba. Nah, result. Jadi result itu lebih kepada pembahasan. Kalau tadi misalkan hanya sebatas menyampaikan dalam discussion itu ya, kalau result itu kalau result itu tadi what was found it, apa yang kita found out, apa yang kita temukan. Misalkan tadi kita menemukan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa antara sebelum dan sesudah, datanya seperti ini antara pre and post test. Kemudian setelah itu pembahasannya adalah bagaimana kemudian perbandingan antara kompetensi sebelum digunakan metode komunikatif dan setelah digunakan metode komunikatif. Nah, itulah discussion ya. Jadi membahas semua hal yang kita temukan di dalam penelitian itu. Next. Nah, ini lebih lanjut terkait dengan format IMRAD. Jadi IMRAD itu seperti tadi, seperti kemarin telah kita lakukan analisis ya terhadap artikel yang telah terpublikasi pada jurnal. Jadi IMRAD non IMRAD itu sebetulnya hanya main body ya, hanya body utama ataupun komponen utama daripada artikel itu. Sementara di luar IMRA dan non-IMRA itu ada aspek-aspek lain yang harus disertakan. Nah, diantaranya kemarin yang telah kita pelajari hasil analisis ada title, ya, ada title atau judul, what the paper is about, tentang apa artikel yang kita tulis. Kemudian author, names and affiliation of author ya, nama dan juga afiliasi dari penulis, kemarin telah banyak contohnya. Kemudian ada keyword, kata kunci ya, kata kunci dari artikel kita. Kemudian ada abstrak. Nah, abstrak ini kemarin telah kita pelajari bersama, itu penjelasan singkat tentang isi dari penelitian yang kita tulis, yang kita publikasi.
Nah, baru kemudian tadi imrad itu introduction, ya ada muqaddimah, ya ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, manhajul bahsyal ilmi, kemudian ada result and discussion. Apa yang kita temukan dan apa yang kita bahas terkait dengan temuan tadi. Nah, di luar imrad, selain juga tadi aspek-aspek yang di awal, title, author, keyword, dan abstrak. Nah, di bagian akhir itu ada conclusion atau simpulan. Kemudian ada acknowledgement, tambahannya. Ya, kemudian ada reference dan appendix. Mungkin rata-rata sih pada umumnya yang biasa diminta paling tidak dua hal ya. Ada konklusi atau simpulan dan juga referensi atau daftar pustaka atau qaimatul maraji wal masadir. Acknowledgement sama appendix itu ada yang minta, kadang ada yang tidak terlalu diwajibkan. Jadi yang diwajibkan itu conclusion sama reference. Ini format sempurnanya gitu kan, format lengkapnya. Selanjutnya yang non imrad, nah tidak jauh dengan format tadi imrad, sama-sama harus ada title, ada author, ada keyword, ada abstrak, ada reference juga. Nah cuma terkait dengan main body of text-nya, main body of paper-nya itu ya di dalamnya ada introduction. Nah langsung kepada main body of paper yaitu result and discussion. Pemaparan temuan penelitian sekaligus pembahasan dan kemudian conclusion. Jadi conclusion dalam non imrad itu masuk dalam main body of paper-nya. Ya. Jadi result and discussion-nya juga masuk di sana. Nah, yang membedakan itu saja. Jadi kalau untuk title, author, keyword, abstrak, reference itu baik imrad ataupun non imrad, ya, conclusion itu ada. Hanya saja tadi masalah penyajian. Dan kalau misalkan ingin lebih dispesifikkan lagi, sebetulnya imrad dan imrad itu fokusnya lebih kepada aspek metodologi penelitiannya. Ada yang aspek metodologi penelitiannya itu diperlihatkan secara jelas, ada aspek komponen tertentu di dalam paper tersebut, di dalam artikel tersebut yang memuat tentang metodologi, itu untuk imrad. Sementara yang non imrad metodologinya itu disisipkan, digabungkan di dalam pendahuluan. Itu yang membedakan pertama imrad dan non imrad. Jadi dari sisi metodologinya atau aspek metodologi penelitiannya. Yang kedua tadi yang disampaikan di awal terkait dengan sumber penelitiannya itu sendiri. Kalau imrad umumnya digunakan untuk penelitian yang lapangan, field research, sementara yang non imrad itu digunakan sebagai format penulisan untuk penelitian yang library research atau penelitian kepustakaan. Baik, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan syarat topik karya tulis ilmiah yang diangkat. Ketika saudara ingin karya tulis itu cepat untuk diterima, direspon oleh oleh pengelola jurnal. Nah, topiknya itu harus apa? Harus bagaimana? Nah, ini berkaitan juga nanti dengan skripsi yang saudara tulis ya. Nah, ini pertama. Jadi topik yang diangkat oleh saudara itu harus mengandung kajian saintifik atau sederhananya paper yang diangkat yang akan dipublikasi itu merupakan paper hasil penelitian gitu. Jadi hasil penelitian baik itu kepustakaan ataupun lapangan itu akan mempermudah, mempercepat nanti proses respon dari pengelola jurnal. Kalau misalkan hanya sebatas makalah yang ditulis dengan hanya membaca, terlebih kalau misalkan caranya copy paste saja, nah ini rawan untuk tidak direspon cepat oleh pengelola jurnal. Ya, tapi kalau misalkan penelitian yang dilakukan kalau paper yang dihasilkan dari hasil penelitian baik yang tadi penelitian lapangan ataupun kepustakaan, nah ini akan bisa direspon dengan cepat oleh pengelola jurnal. Selanjutnya, riset bukan duplikasi dan tidak mengandung plagiasi. Nah ini, ya. Jadi hasil penelitian yang saudara akan publikasi itu jangan sampai terindikasi duplikasi, ya. Duplikasi ataupun copy paste ya. Copy paste itu hanya mengcopy hasil riset orang lain. Nanti akan ketahuan. Biasanya pintu pertama itu nanti akan dicek dengan cek plagiarism Turnitin ya. Yang masih speakernya bunyi, tolong untuk di-mute-kan dulu.
dimatikan. Halo. Mohon untuk tidak mengganggu yang lain ya, speakernya dimatikan dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah itu ya. Jadi risetnya itu bukan duplikasi, demikian juga bukan atau tidak mengandung plagiasi. Ya plagiasi itu kalau misalkan ada pernyataan penulis tertentu yang saudara peroleh dari riset sebelumnya, dari jurnal sebelumnya, nah itu harus disertakan sumbernya, bahkan harus diparafrasekan, ya harus diungkapkan dengan redaksi yang berbeda. Ya, minimal kalau misalkan susunannya subjek, predikat, objek menjadi bentuk kalimat pasif ya, objek, predikat, subjek. Jadi jangan sama persis dari artikel sebelumnya. Kalaupun itu dituliskan sumbernya ya, sumber dari mana kita mengutip artikel ataupun pernyataan yang ada dalam jurnal kita. Nah, tetap tadi harus ada proses parafrase supaya tidak terdeteksi bahwa di sana ada plagiasi. Siapa yang masih ini ya? Tolong ini Nahdliatul di-mute-kan. Kecuali silahkan keluar dari ruangan kalau mau berisik terus. Oke. Nah, itu kita lanjutkan. Ya. Jadi risetnya itu sekali lagi jangan sampai duplikasi. Sekecil apapun yang saudara plagiasi, duplikasi ya dari orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, tanpa memparafrasikan, merubah redaksi tidak seperti persis dengan artikel sebelumnya, maka akan ketahuan kalau hal ini dilakukan. Nah itu ya, jadi sekali lagi yang pertama, riset mengandung kajian saintifik atau hasil penelitian, kemudian tidak duplikasi atau plagiasi, dan kemudian riset memiliki kebaruan. Nah seperti kemarin yang dipaparkan oleh Uti Najah dalam hasil analisisnya itu kan, ada di antaranya di bagian pendahuluan disampaikan apa yang menjadi kebaruan dari artikel yang ditulisnya, yang membedakan antara artikel yang dia tulis dengan artikel sebelumnya. Nah ini namanya kebaruan. Sekecil apapun itu kebaruan harus saudara sampaikan. Ya. Misalkan sama-sama kemahiran berbicara, kan tetapi yang membedakan dari sisi metode pembelajarannya. Itu kan merupakan perbedaan. Ataupun metodenya sama, kan tetapi maharoh yang digunakannya berbeda. Itu juga sama novelty, kebaruan. Baik, selanjutnya simpulan riset ditunjang data hasil penelitian. Ini lebih kepada hasil sebetulnya. Hasilnya itu harus ada data-data penunjang. Jangan sampai saudara ketika menyampaikan hasil dan pembahasan itu seperti mengarang cerita gitu. Tetapi ada data yang disertakan. Dan terakhir riset terbaru up to date. Ya usahakan risetnya ini jangan riset jadul. Biasanya itu 5 tahun terakhir. Ya makanya kalau misalkan nanti saudara menulis skripsi, jangan lama-lama lah. Paling lama itu setahun setelah skripsi itu terpublikasi di perpustakaan Winhas Jember, nanti segera untuk dipublikasikan. Bahkan mungkin dari prodi itu akan menganjurkan selesai saudara munakosah, selain nanti skripsinya itu dicetak, dijilid, dan akan dipublikasikan di perpustakaan, baik yang digital ataupun yang perpustakaan non-digital di sini ya. Nah itu biasanya akan segera dianjurkan untuk dibuat, dikonversi menjadi artikel jurnal dan segera dipublikasi supaya tadi masih hangat, masih up to date. Baik, selanjutnya. Nah ini tips and trick judul KTI jurnal. Jadi KTI itu nanti judulnya harus menarik ya. Jadi sekalipun misalkan nanti dalam skripsi begitu panjang lebar judulnya, nah akan tetapi dalam mengkonversi judul skripsi menjadi jurnal itu, KTI jurnal harus dibuat semenarik mungkin, diantaranya ya dibuatkan sederhana. Fokus kepada penyampaian
topik utama dari penelitian saudara. Di sini ada contohnya, the student perspective toward YouTube as the replacement of lecture in Nahu learning. Memang menarik di sini sebetulnya agak subjektif juga ya. Akan tetapi kita sebagai autor tentunya memiliki indikator yang dapat kita katakan bahwa artikel kita itu menarik. Ya, menarik di sini kan satu di antaranya misalkan kita dapat mendefinisikan sebagai sebuah penelitian yang hari ini dekat dengan apa? Dengan para pembaca, ya, dengan para pembelajar. Misalkan di sini kan YouTube. Hari ini YouTube sebagai media pembelajaran tentunya apalagi dikaitkan dengan ilmu nahwu itu ada ketertarikan tersendiri ya. Jadi menarik di sini paling tidak supaya unsur subjektivitas kitanya itu minus dalam arti lebih kepada menarik secara objektif dari pembaca. Paling tidak yang dimaksud dengan menarik di sini adalah bagaimana judul kita itu dapat memotivasi ketertarikan pembaca untuk mau membaca hasil penelitian kita. Jadi alat ukur kemenarikannya di sini setelah diri kita harus bisa membaca pemikiran orang lain yang akan membaca artikel kita. Ini menarik enggak gitu kan? Seperti itu. Ya kan menarik juga bisa sebagai apa? Selain kenapa orang itu tertarik untuk mau membaca tulisan kita, karena dia melihat dari artikel yang kita tulis itu di sana terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapi misalnya. Nah itu ya. Jadi ketertarikan pembaca untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi lewat tulisan kita. Itu juga menjadi apa? Menjadi indikator aspek menarik ya. Selain tadi merupakan permasalahan yang sedang tren terjadi di lingkungan pembaca, demikian juga dapat menghadirkan solusi terhadap masalah tadi. Kemudian judul itu jangan ditulis seperti laporan penelitian yang tadi ya. Jadi laporan penelitian skripsi itu kan merupakan laporan penelitian. Nah, kalau jurnal itu merupakan alat untuk mempublikasikan, untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan hasil penelitian kita. Nah, judulnya itu jangan ditulis sepanjang ataupun sedetil pada laporan penelitian skripsi. Jadi singkat-singkat saja. Contoh di sini yang dipublis di jurnal Sinta 2 Ijazah Arobi. Analysis of textbook Aku Cinta Bahasa Arab, Cognitive of Taxonomist Bloom. Nah, itu kan singkat, jadi nggak terlalu begitu panjang lebar. Bahkan di sini seperti tidak terlihat lokus tempat penelitian dan lain-lain. Apalagi tidak dituliskan kelas berapa, semester berapa, enggak. Kemudian lebih dari itu, selain menarik, tidak berbentuk judul laporan penelitian juga harus mudah dipahami. Dan terakhir diawali fitur utama temuan. Yang kemarin disampaikan itu lebih kepada fokus ya, fokus penelitian. Nah ini tips lain di luar tadi menarik, bukan berbentuk judul laporan penelitian dan juga mudah dipahami. Nah ini diawali oleh fitur utama. Taisir an-Nahwu al-Arabi ini kan fokus utama dari penelitian. Nahwu Arabi. Kesananya, the analysis of Mahdi al-Mahzumi taught in the reform of Nahwu. Itu penjelasan daripada fokus utama penelitian yang kita publikasi. Oke, next. Nah, ini terkait dengan abstrak ya. Abstrak yang kemarin telah kita lihat. Beberapa hal terkait dengan penjelasan abstrak diantaranya, nah ditulis pendek maksimal 250 kata, bahkan ada yang cuma 200 kata, bahkan 150 kata. Maka kita di sini harus melihat gaya selingkung daripada jurnal itu. Kalau meminta 150 ya kita jangan lebih dari itu kata-katanya. Tapi kalau misalkan 250 kata ya kita juga memiliki ruang untuk bisa menuangkan lebih banyak gagasan kita di dalam abstrak ini. Ya meskipun isinya kalau misalkan kita ingin detail melihat abstrak itu ya tidak lepas dari tujuan penelitian ya, atau latar belakang secara singkat,
boleh satu kalimat saja, ataupun bahkan mungkin kalau misalkan terlalu banyak latar belakang tidak ada, langsung kepada tujuan penelitian bisa. Tapi kalau masih memungkinkan minimal satu kalimat yang mewakili latar belakang, motivasi kenapa kita ingin meneliti ataupun melakukan penelitian tersebut. Ya, karena kan kalau jurnal itu sudah berbicara tentang hasil penelitian, bukan rencana atau proposal. Kemudian tujuan penelitian, metode yang ringkas, dan hasil utama temuan, termasuk fakta-fakta baru. Nah, jika diperlukan, di akhir abstrak bisa ditambahkan simpulan utama ataupun implikasi dari hasil penelitian kita. Ya, intinya tadi harus kita lihat dulu jumlah kata yang dibolehkan ya dari gaya selingkung itu. Selanjutnya ambil kalimat yang mewakili latar belakang, tujuan, kemudian metode serta hasil penelitian. Selanjutnya di bagian pendahuluan. Nah, ini ada apa saja? Latar belakang menekankan pentingnya studi. Ya. Nah, di sini seperti yang kemarin disampaikan, diantaranya ada penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu itu beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelum kita dan memiliki kesamaan tetapi berbeda. Ya, memiliki perbedaan yang mendasar. Apakah perbedaan dari sisi fokusnya, ya. Jangan hanya melihat dari sisi lokus atau tempat penelitian. Misalkan penelitian eksperimen, penerapan metode komunikatif untuk meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab. Sama persis judulnya seperti itu antara penelitian kita dengan penelitian sebelum, yang membedakan hanya sekolahnya saja dan tahun. Nah, jangan seperti itu juga. Ya, mungkin di sini kita ada kebaruan lain. Apakah metode komunikatifnya kita integrasikan dengan metode lain, ataukah mungkin ada salah satu metode komunikatif yang kita khususkan diangkat dalam penelitian kita. Ya. Oke, selanjutnya ini mungkin kemarin sudah ya. Di pendahuluan itu kan disertakan juga tujuan penelitian di akhir paragraf dari latar belakang yang kita tuliskan. Nah, ini metodologi. Metodologi itu apa yang harus kita muat? Ya, diantaranya ini ada metode, misalkan ada kuantitatif, kualitatif, atau gabungan. Nah, kita di sini jangan hanya mengatakan metode yang saya gunakan atau metode yang penulis gunakan adalah, kalau ini kan kuantitatif itu lebih kepada pendekatan ya. Pendekatan yang penulis gunakan kuantitatif, sudah saja. Atau metode yang digunakan oleh penulis eksperimen, titik sampai sana saja. Nah, jangan seperti itu, tapi sertakan alasan kenapa menggunakan eksperimen, kenapa menggunakan studi kontrastif, dan lain-lain. Kemudian setting tempat, waktu pelaksanaan, populasi sampel, ini kalau penelitian kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif, ya cukup saudara mengatakan pendekatan yang digunakan apa, misalkan kualitatif, dan kemudian metodenya, misalkan deskriptif, analitik, disertai dengan alasannya. Dan jangan lupa referensi. Kemudian teknik sampling, teknik pengumpulan data, jika penelitian lapangan, ya ada tes, angket, wawancara observasi, dan kemudian ada teknik analisis data. Teknik pengumpulan data untuk kualitatif juga kan ada, hanya tes dan pengukuran tidak masuk. Nah, kualitatifnya kalau kualitatif lapangan bisa menggunakan angket. Kalau atau juga bisa menggunakan wawancara dan observasi. Kalau pengumpulan data untuk kualitatif buku ya cukup dengan studi dokumentasi saja atau observasi ya. Dan kemudian teknik analisis data juga sampaikan. Ya, baik kuantitatif ataupun kualitatif. Yang membedakan hanya ini, teknik sampling, kemudian populasi sampel antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi 4 hal, ya sekali lagi dalam metode itu saudara bisa menjelaskan pendekatan apa yang digunakan, metode apa yang dipakai, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan apa saja, dan teknik analisis datanya menggunakan apa saja. Paling tidak 4 hal itu harus disampaikan dalam metodologi. Oke. Next, selanjutnya result and discussion. Nah, ini sebetulnya yang telah dibahas kemarin ya. Jadi dalam result itu kita memaparkan
temuan, hasil temuan dari penelitian kita. Sementara dalam discussion-nya itu adalah membahas temuan kita tadi. Kalau misalkan tadi judulnya kembali kepada problem yang kita temukan, rendahnya kemampuan berbicara bahasa Arab. Kita ingin menggunakan metode eksperimen, metodologi eksperimen dalam penelitian tersebut dengan menguji cobakan metode komunikatif dalam mengajarkan bahasa Arab. Nah, ketika kita mengajar bahasa Arab menggunakan metode komunikatif, tentunya kan ada nilai ataupun skor yang diperoleh oleh siswa antara sebelum dan setelah digunakan metode komunikatif. Nah, kalau dalam riset itu hanya menyajikan hasil data tadi, skor-skornya antara sebelum dan setelah. Sementara dalam discussion itu kita bahas yang sebelum itu apa maksudnya, dan kemudian mungkin lebih jauhnya kita tentukan bagaimana kemudian pengaruh ataupun uji beda ya, uji beda antara sebelum dan setelah itu, apakah di sana memberikan arti perubahannya secara signifikan atau sangat berarti, ataukah tidak demikian. Nah, ini kan dengan kita melakukan uji analisis statistika misalkan ya, kalau di dalam penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif ya cukup kita dengan menguraikan lebih detail, lebih jelas terkait hasil temuan kita. Misalkan kalau berbicara tentang penelitian kepustakaan ya, deskriptif analitik. Misalkan saudara ingin membedah contoh sederhana, jumlah fi'liyah di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Nah, misalkan kita menemukan ayat ya di dalam surat Al-Fatihah itu kan hasil temuannya pemakan an'amta alaihim. Nah, dalam riset hasil temuan itu cukup menuliskan ayatnya an'amta alaihim. Nah, sementara penjelasan tentang an'amta, fiilnya apa, fa'ilnya apa di sana. Nah, menjelaskan tentang itu semuanya ada di dalam discussion-nya atau dalam aspek diskusinya ya, pembahasan. Nah, kemarin caranya bisa temuan hasil, misalkan kalau tadi jumlah fi'liyah dalam surat Al-Fatihah diantaranya kan ada nasta'in, ada na'budu, ada an'amta. Nah, bisa kita paparkan hasil temuan penelitian terlebih dahulu. Misalkan ada 3 fi'il, yang pertama na'budu, nasta'in, dan an'amta. Nah, itu kan riset seluruhnya kita sampaikan. Baru kemudian ada pembahasan discussion. Membahas ketiga temuan kalimat yang kita temukan tadi dalam riset itu. Atau bisa satu persatu. Ya, satu riset, satu pembahasan. Satu riset, satu pembahasan. Misalkan kita sampaikan dulu na'budu, kita bahas. Nasta'in, kita bahas. An'amta, kita bahas. Bisa seperti itu. Terakhir, konklusi. Nah, kalau konklusi itu simpulan, sampaikan hasil temuan dengan narasi pendek dan generalisasi. Ya, jadi merangkum semua hasil yang kita temukan. Kemudian memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif, bukan numerik. Ya, kita di sini menarasikan secara singkat padat, ya, bukan lagi berbicara tentang angka-angka yang tadi telah dibahas di dalam pembahasan. Jadi kalau misalkan sekian persen kemampuan berbicara ditentukan oleh metode komunikatif. Nah, jadi sekian persennya itu cukup tadi di dalam pembahasan. Di dalam simpulan kita cukup menyampaikan misalkan metode komunikatif memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemampuan berbicara siswa. Nah, seperti itu saja. Jadi dalam bentuk narasi. Kemudian sampaikan implikasi temuan riset. Ini lebih kepada saran. Ya, simpulan saran. Saran yang kita sampaikan kan berhubungan dengan para pembaca, dengan para pemangku kepentingan, para stakeholder yang berhubungan dengan hasil penelitian kita. Kalau misalkan penelitian tentang pendidikan ya saran untuk guru, saran untuk lembaga pendidikan dan lain-lain. Referensi, nah lihat gaya selingkung. Jadi lihat template atau contoh jurnal yang telah dipublikasi. Karena masalah penempatan tahun saja, ya penempatan tahun biasanya kan tahun itu suka di akhir
Kemudian saudara tuliskan di bagian awal setelah penulis. Nah, itu jangan sampai terjadi. Atau menggunakan manajemen referensi apa? Ya, kalau misalkan menggunakan Mendeley nanti menggunakan style tulisannya apa, kita baca dari aturan-aturan yang ada dalam gaya selingkung itu. Nah, ini contoh ya, contoh format Imrad. Kalau misalkan kita di sini lihat ada introduction. Nah, ini kan latar belakang yang memotivasi penulis melakukan penelitian ini. Ini di dalam pendahuluan. Ya, lebih lanjut kan di bagian akhir ini ada tujuan. Artikel ini bertujuan untuk menggali perspektif mahasiswa mengenai fenomena salah paham dalam pembelajaran IPA dan rekomendasinya agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan efektif. Nah, ini dan sebagainya ya. Sepertinya di sini ada kesalahan ya, bukan pembelajaran IPA, pembelajaran Nahwu. Karena kan judulnya itu tentang Nahwu. Kemudian metodenya, pendekatan naratif digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian diperoleh dari wawancara. Nah, disampaikan kan ini, menggunakan instrumen apanya, teknik pengumpulan datanya apa, kemudian sampelnya berapa orang. Kemudian research and development, hasil penelitian seperti ini ya disampaikannya. Jadi ini pembelajaran bukan IPA Nahwu ya, ilmu Nahwu. Mungkin yang tadi juga di atas itu dalam pembelajaran ilmu Nahwu. Oke, mungkin itu sepintas untuk PowerPoint yang bisa disampaikan. Kemudian saya sedikit masuk pada template. Misalkan ini tadi setelah saya coba ini kan ya buat buat komen catatan dari template. Misalkan ini jurnal Al-Bayan. Nah, dalam jurnal Al-Bayan kita meskipun ini itu dalam bahasa Inggris kita dapat memahami. Nah, dalam introduction atau pendahuluan itu di dalamnya ada tujuan, ada metode, ya. Oh, enggak, ya. Kalau ini dia, ya. Sebentar, ini bagian bawahnya ya. Nah, ini kita menyampaikan tujuan. Sebelum tujuan itu kita sampaikan latar belakang secukupnya. Kemudian ada penelitian relevan terdahulu. Di dalamnya mencakup apa metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu itu, apa keterbatasannya yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita, dan kemudian hasil temuannya secara singkat, serta kebaruannya apa. Nanti akan menjadi pijakan kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, saya pikir yang lainnya sama telah dibahas tadi. Ya, mungkin itu sebagai pengantar. Silakan sekarang jika ada yang mau ditanyakan, masih masih ingin ditanyakan terkait dengan format penulisan Imrad dan Imrad serta komponennya, dan kalau tidak ada bisa langsung pada presentasi 1 atau 2 orang ya, maksimal 2 orang, paling tidak memaparkan hasil yang telah direview, dianalisis dari artikel yang di-download. Silakan, barangkali ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, tadi langsung. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Mungkin tadi tambahan. Kalau hasil dan pembahasan itu biasanya akan terkait dengan pertanyaan ataupun rumusan penelitian saudara. Kalau misalkan pertanyaan penelitiannya ada 2, nah berarti hasil pembahasannya juga ada 2. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 3, berarti hasil pembahasannya juga ada 3. Nah, itu mungkin tambahan. Mungkin masalah bagaimana rumusan masalah itu kan sudah dipelajari dalam mata kuliah metodologi.
Oke, silakan. Kalau tidak ada, sambil lalu bisa langsung dipresentasikan hasil 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 analisisnya. Siapa? Silahkan. Saya jadikan host untuk bisa share screen. Uhti Cindy, gimana bisa men-share screen hasil reviewnya? Ya, Cindy Aulia, bisa dibuka speakernya? Ya, bisa Insya share Allah screen. bisa. Oke, siap. Saya jadikan host ya. Silakan di share screen. Monggo. Bentar Ustadz masih mencari filenya. Oke. Ya, silakan sambil menunggu Uhti Cindy Aulia. Kalau boleh Bapak bertanya, ada rencana judul apa yang mau ditulis nanti dalam skripsinya? Silakan, barangkali sudah menyampaikan judul. Uhti Amelia sudah mengajukan judul? Sudah Ustadz. Apa judulnya? Coba kita akan konversi menjadi judul pada jurnal. Kalau judul skripsinya gimana yang sekarang? Efektivitas latar belakang pendidikan siswa terhadap hasil belajar bahasa Arab. Efektivitas latar belakang terhadap hasil belajar bahasa Arab. Itu metode yang digunakan nanti apa? Ini penelitian apa? Kuantitatif. Kuantitatif, metodenya apa? Eksperimen. Eksperimen atau ex post facto ini? Eksperimen. Nah, nanti kalau pengujinya saya harus bisa membedakan ex post facto sama eksperimen. Harus beda ya. Kalau eksperimen itu sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa kita sebagai peneliti uji cobakan, kita lakukan di dalam kegiatan penelitian dalam bentuk metode biasanya. Kalau latar belakang ini kan sesuatu yang telah ada di dalam diri siswa sebagai sampel yang kita teliti ya. Misalkan latar belakang yang MA, latar belakang pendidikan MA atau misalkan SMA, itu kan sesuatu yang sudah melekat, bukan sesuatu yang dapat kita uji cobakan pada saat penelitian. Maksudnya data yang sudah ada dalam diri siswa gitu, variabelnya itu sudah ada dalam diri siswa. Nah, ex post facto seperti itu. Kalau eksperimen seperti tadi, misalkan metode komunikatif, metode samiyah syafahiyah kita terapkan, itu kan ada proses uji coba di dalam kegiatan penelitian. Nah, coba nanti dilihat kembali, didiskusikan dengan para pembimbingnya. Nah, tetapi kalau misal kita ingin konversi, ya tadi judul menjadi judul jurnal, misalkan efektivitas hasil belajar bahasa Arab atau hasil belajar bahasa Arab siswa (2) efektivitas latar belakang pendidikan. Ya. Jadi kalau tadi kan atau bentar.
sebetulnya sih tanpa dibuat titik 2 seperti itu, ya model dengan tadi redaksi judul yang disampaikan, asal dibuat lebih singkat bisa. Kalau misalkan tadi kan hasil belajar bahasa Arab, efektif apa namanya, efektivitas latar belakang pendidikan siswa, kurang enak kan? Udah aja yang tadi, seperti yang tadi hasil judul awal, efektivitas latar belakang pendidikan siswa terhadap hasil belajar bahasa Arab. Nah, tapi tadi mungkin dalam metodologinya harus dilihat kembali, jangan sampai salah penggunaan metodologi. Oke, silakan Uhti Cindy Aulia. Sudah ketemu filenya? Ya, monggo silakan, ini belum kita lihat ini. Seperti Uhti Najah kemarin ya, kalau di handphone di landscape kan, kemudian bisa besar kita lihat. Nah, oke, sip. Nama jurnalnya apa, Uhti? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan Arabiyat. Ya, monggo Suara saya dilanjutkan. bisa didengar, Ustaz? Ya, bisa didengar. Silakan lanjutkan judul dan lain-lain. Judulnya di sini problematika keragaman latar belakang pendidikan mahasiswa dan kebijakan program pembelajaran bahasa Arab. Kemudian autornya ada Agung Setiawan, affiliation of author itu dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Emailnya Indonesia, emailnya agung.setiawan@winsuka.ac.id. Nah, sebentar. Nah, ini yang membedakan email reguler dengan email lembaga ya. Email lembaga biasanya seperti ini, ada winsuka.ac.id. Kalau yang kemarin kan kita @gmail.com, itu yang reguler. Oke, lanjutkan. Kemudian selanjutnya ada abstrak berbahasa Inggris dan keywordnya berbahasa Inggris. Ada 3 kata, 3. Selanjutnya abstrak yang berbahasa Indonesia, di bawahnya keyword bahasa Indonesia. Sebelum dilanjutkan, Uti bisa Kemudian, dibacakan yang abstrak bahasa Indonesianya. Sekalian kita ingin lihat di dalam abstraknya itu ada apa saja. Monggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem pembelajaran di jurusan pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang pendidikan mahasiswanya, mengetahui cara mahasiswa untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan serta kemampuan tentang bahasa Arab, serta merumuskan paket kebijakan pembelajaran yang mempertimbangkan faktor peradaban latar belakang pendidikan mahasiswa. Penelitian ini bersifat... Sebentar, Uti. Kalau kita lihat ya, kalau kemarin kan dalam contoh yang dipresentasikan oleh Uti Najah itu ada latar belakang dulu. Nah, kalau ini enggak ya, langsung kepada tujuan. Dan tujuannya ada 3 ya. Kalau kita lihat tadi apa namanya, ingin mengetahui problem pembelajaran, kemudian juga ingin mengetahui cara mahasiswa untuk mengajar ketertinggalan, dan kemudian untuk mengetahui kebijakan pembelajaran. Itu kan ada 3 tujuan disampaikan langsung. Cuma tidak diberikan nomor langsung saja dalam bentuk narasi, ditandai dengan koma dan kata penghubung. Ya, lanjutkan Uhti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data berupa angket dan pedoman wawancara. Adapun sumber data berasal dari mahasiswa dan pimpinan jurusan pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga sebagai pemangku kebijakan. Sudah, titik dulu. Nah, sebentar. Nah, ini terkait dengan metode. Berarti kan
bagian pertama, sesi pertama tadi terkait dengan tujuan, pemaparan tujuan, selanjutnya diikuti dengan metode. Metode yang disampaikan, menyampaikan tentang metode yang digunakannya itu apa, yaitu deskriptif, kualitatif, ya. Dan kemudian bentuknya penelitian lapangan atau field research. Selanjutnya metode pengumpulan data atau instrumen, ya, instrumen pengumpulan data yang digunakan disampaikan. Ada angket dan wawancara. Kemudian sumber data. Nah, minimal di dalam abstrak ini disampaikan 3 hal kalau mengacu kepada contoh artikel ini. Ya, oke, lanjutkan Uhti. Hasil penelitian menunjukkan sedikitnya ada 7 problem pembelajaran yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang pendidikan. Terdapat 3 paket kebijakan pembelajaran yang dicanangkan oleh jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga untuk mengatasi adanya perbedaan latar belakang pendidikan mahasiswanya, dan 5 langkah yang ditawarkan untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Arab. Nah, ini kalau kita lihat juga Kemudian, sama ya. Ada berapa? Ada 3 hasil pembahasan. Disesuaikan dengan tadi tujuan di awal. Cuma mungkin agak sedikit beda ya. Kalau di tujuan itu kan nomor 2 itu mengetahui cara mahasiswa untuk mengejar ketinggalan ya. Tapi kalau kita lihat di hasil pembahasan, 5 langkah yang ditawarkan itu berada di posisi akhir. Harusnya supaya relevan, munasabah antara tujuan dengan hasil, ya disesuaikan saja biar nggak bingung. Nanti kan khawatirnya ada salah tafsir. Yang dikatakan dengan cara mahasiswa untuk mengejar ketinggalan, itu kan nomor 2 tujuannya, bukan paket kebijakan. Nanti jawabannya 5 langkah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi ya ini kan mungkin pengelola berpikirnya lah sama kok gitu kan, tinggal pembaca yang nanti harus cerdas. Tapi kalau kita nanti sebagai author usahakan hal tersebut itu di apa namanya? di ini ya, diteliti lagi, di review lagi, jangan sampai kita membingungkan pembaca. Oke, clear ya itu ya. Berarti tujuan, metode dan hasil penelitian yang disampaikan dalam abstraknya. Kata kunci sudah dipahami ya, ada 3. Itu mewakili ada problematika, latar belakang pendidikan, kemudian kebijakan program pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan punya Amelia tadi, rencana judul skripsinya mungkin untuk melihat bagaimana yang dimaksud dengan latar belakang pendidikan, bisa melihat artikel ini ya, paling tidak secara definisi atau apa bisa dijadikan penelitian terdahulu ini. Cuma mungkin bedanya ini di perguruan tinggi. Kalau untuk Amel di tingkat MA penelitiannya. MA Ustaz. Oke, siap. Ya paling tidak kan ini bisa dijadikan penelitian terdahulu. Oke, lanjutkan Uhti Cindy. kemudian di bagian pendahuluan, keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari Tidak faktor-faktor dibacakan itu ya, penunjangnya. langsung saja kalau ini aspek-aspek yang ditemukan apa saja, karena lumayan panjang. Mana kok hilang? Ini ada penelitian terdahulu ada ya. Itu bagian. Ya. Ini Ustadz bagian penelitian terdahulu. Oke. Terus penelitian tentang problematika latar belakang pendidikan peserta didik telah banyak dikaji. Ini yang pertama, penelitian berjudul pengaruh latar belakang ada pendidikan. berapa penelitian terdahulu tuh yang dipaparkan? 1, 2, 3, 4. Minimal ada 4 ya. Ini sangat-sangat ini. Ya. Berarti tadi cuma menyampaikan latar belakang, kemudian penelitian terdahulu. Nah, cuma di bagian akhir coba dibacakan Uti yang beberapa penelitian di atas. Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bermaksud mengetahui problem pembelajaran yang dihadapi mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda,
mengkaji kebijakan program pembelajaran yang diterapkan di jurusan PBA untuk mengatasi problem keragaman latar belakang pendidikan mahasiswanya, serta memaparkan usaha yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah belajar bahasa Arab untuk dapat mengajar kepentingan lainnya. Nah, sebentar Uti. Nah, ini sebetulnya kalau saya pengelola jurnalnya ya ataupun saya pembimbingnya ini belum tuntas sebetulnya. Tadi kan ada bahasa begini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini cuma menyampaikan isi dari penelitian ini. Dia tidak mengatakan kalau demikian bedanya apa gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya ada yang kurang, satu statement, mungkin satu kalimat yang menjadi kesimpulan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelum. Cuma mungkin ya karena ini kan jurnal ditulisnya sangat pendek, tidak terlalu begitu panjang. Ada ada indikasi dari pemaparan penelitian ini bermaksud itu sekaligus membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Cuma mungkin antum semuanya kalau misalkan nanti membuat penelitian bisa ditambahkan satu kalimat. Misalkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal substansi, misalkan gitu. Kan ada dalam hal apa berbedanya gitu. Kalau ini langsung pemaparan isi-isinya. Seolah-olah pembaca akan bertanya kan, bedanya apa gitu. Nah, tapi karena disampaikan isinya mungkin kita langsung bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud berbeda itu dari sisi isi. Oke, Uti lanjutkan metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research, Oke, yang merupakan penelitian kualitatif. Tidak harus dibaca, di ini saja, di skip ke bawah. Coba lihat apa yang ditemukan oleh Uti di sini. Metode penelitian. Ini langsung ke sini ya, nggak ada material and method ini. Coba hasil dan pembahasan di mana Uti? Lanjut ke bawah. Terus hasil dan pembahasannya di mana? Ini hasilnya Ustadz yang tadi di atas ini. Yang mana Uti? Dari sini problematika perbedaan itu. Ini Ustadz. Kalau yang tadi yang di atas bukan termasuk. Nggak ada ini ya, nggak ada seperti yang kemarin Utin aja tuh. Tidak ada subtopik, hasil dan pembahasan gitu, tidak ada kata-kata itu. Dari metodologi penelitian langsung masuk kepada ini. Ya, ini kan yang itu. Berarti ini sama kasusnya dengan Utin aja kemarin. Setelah metodologi, kalau kemarin kan dia dari pendahuluan lebih parah lagi ya. Pendahuluan langsung kepada simpulan kan di bawah. Nah, sebetulnya ada metodologi penelitian ya, ada hasil dan pembahasan yang terlewatkan. Nah, kalau ini pendahuluan, metodologi penelitian, langsung kesimpulan, hasil pembahasannya tidak disekat dulu oleh penamaan subtopik tadi, hasil dan pembahasan. Coba nanti lihat lagi di jurnal yang aslinya, apakah memang tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan berarti lupa penyunting artikelnya ini. Tapi kalau misalkan kemudian memang ada, berarti
pada saat mengkonvert menjadi word-nya yang ketinggalan oleh Uti Cindy Aulia. Itu ya Uti ya. Coba di bagian bawah paling akhir referensi. Kita lihat referensinya dari apa saja kebanyakannya. Apakah dari buku ataukah jurnal. Ini Coba Uti, menurut Uti ini kebanyakannya dari apa? Dari buku atau jurnal? yang pertama ini buku nggih Ustadz. Enggak, yang pertama Anwar. bukan buku yang pertama. Itu laporan penelitian. Ditandainya dengan ini, kalau buku itu dia tidak di garis miring tetapi pakai tanda petik. Tanda petik kan? Nah, kemudian yang dua juga sama. Itu tesis. Bukan buku. Ya, ditandai dengan tanda petik. Nah, baru yang ketiga itu Uhti buku Daryanto, standar kompetensi kan dimiringkan. Terus ini belum ada jurnal ya ke bawah. Oh, cuma segini ya? PA masih ada. Oh, Terus ini kebanyakan skrip. Nah, ini ada jurnal ya. Yang Marlina coba Uti lihat ke atas sedikit. Yang Marlina ke atas. Nah, Lina Marlina, efektivitas apa ini? Metode langsung dalam pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Jurnal Asakova, volume 13 nomor 2 tahun 2016. Nah, ini dari jurnal ya. Ada juga yang sebelumnya itu strategi pembelajaran bahasa Arab dan sastra Indonesia. Ini dari jurnal Wacana, volume 9 nomor 1. Nah, teman-teman cara menuliskannya itu nanti referensi paling tidak seperti ini ya. Jadi ada yang dari buku, dari skripsi, tesis, jurnal ya. Ada yang dari website enggak ya? Coba ke bawah. Yang diakses pada tanggal ada itu ya. Nah, UKM. Yang UKM. Nah, seperti inilah tampilan nanti. Ini jurnal Arabiyat ya. Ini kan Sinta 2 ini tahun 2018. Ini sebetulnya tampilannya seperti bukan jurnal Sinta 2 kalau lihat. Tapi ya kalau yang penting kan udah lolos diterima, udah sekalipun mungkin level kesulitan dari artikelnya tidak terlalu begitu berat, yang penting kan diterima. Oke, Uti Cindy yang diperoleh dari hasil analisis ini apa? Dan kemudian ada problem yang ingin ditanyakan, silahkan. Bisa bisa ditampilkan lagi ininya atau ditutup share screen-nya, silahkan disampaikan pengalaman Uti Cindy hasil dari analisis ini apa saja dan kemudian masalah yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan. Ya, silakan Uti Cindy. Halo? Suaranya tidak terdengar. Tadi kedengar. Oke, sepertinya ada gangguan ini buat di sini Aulia. Silakan jadikan lagi saya host Uti. Klik yang tanda titik biru di atas, kemudian klik make host. Halo? Oke, ya siap. Silakan sekarang yang lain yang mau mempresentasikan siapa lagi? Ayo.
Kemarin jurnal Arabiyatuna, kemudian jurnal Arabiyat. Ada lagi yang lain? Ayo, sebelum saya tunjuk. Uhti Hilyah Najah. Silakan bisa di share screen hasil reviewnya. Halo? Atau Uhti Devi Ratnasari. Halo, bisa didengar suara saya? Silakan. Uhti Murtasimah Imah. Tidak ada yang mau? Uhti binti Solihah. Ya, Uhti binti Solihah gimana? Bisa di share screen hasil pekerjaannya? Oke, saya jadikan host ya. Silakan share screen. Monggo. Ibu. Silakan Uhti Solihah. Sudah kelihatan atau belum, Ustaz? Belum terlihat share screen-nya. Dibuka dulu filenya, kemudian di share screen. Masih belum terlihat, Ustaz? Belum? Masih belum ada. Kenapa ya? Ada problem. Gimana, Ustaz? Caranya, Ustaz? Ini di laptop ya? Di HP, Ustaz. Oh, di HP. Teman tadi yang di ini Uhti Cindy atau Uhti Najah kemarin caranya gimana tuh? Saya dari laptop biasanya share screen-nya. Itu Ustaz, ada Ustaz,
Di sampingnya tombol partisipan itu ada tulisan share. Nah, itu. Oh, share terus. Share. Lalu ada pilihan kan banyak. Nah, itu Pilihan klik apa ya? Share kalau kayak tidak dokumen. salah. Oh, share with board itu. Apalagi? Share with board. Ya, coba itu. Iya kayaknya. Ya, bisa sekarang ada. Oh, udah kelihatan, Ustaz. Tapi belum terlihat filenya, baru terlihat share screen-nya. Sekarang udah kelihatan? Belum terbaca, baru ini aja penampakan share screen putih. Ya, sih. Gimana sih caranya? Masih belum, Ustaz. Tuh ya. Gimana tuh, Tin aja? Sudah buka filenya? Udah buka file. Oh, masih loading tuh. Tadi udah saya keluarkan lagi. Belum kelihatan? Iya, masih belum. Ya, apa caranya? Coba di Kemarin ini Uti- lagi. Di stop share screen, diulang lagi. Stop share screen, kemudian diulang langkah tadi. Coba diulang lagi langkahnya. Barangkali sekarang bisa kebuka. Share with board. Nah, barusan ada, tapi sekarang jadi nggak ada lagi. Baru Sinyalnya mungkin sekilas doang barusan. Sekilas hilang lagi. Aduh, sebentar. Oh, nggak bisa ya. Atau coba yang lain. Itu tulisan yang lainnya apa ya? Lupa saya. Harus share gitu saja. Kan share terus ada macam-macam kayak Microsoft Iya. Word, Google Drive, box foto, dokumen, web URL, box max, screen kamera, share with board. Terus udah itu aja. Pilih. Udah itu aja. Oh. Ya share itu sih. Nah, hilang lagi ya. Barusan ada terlihat, tapi jadi hilang langsung. Iya, Oke, mungkin yang baik. Coba diinikan dulu, gantikan hostnya, kembalikan ke saya. Mungkin ada yang ini yang lain. Silakan Uhti binti Solihah di make host dulu saya. Oke, siap. Yang lain ada yang mau nyoba? Atau untuk presentasi hasil ini cukup diwakili oleh Uhti Najah kemarin dan hari ini oleh Uhti Cindy. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk kemudian saudara bisa lihat kembali materi hari ini, materi hari kemarin, dan silakan langsung praktek untuk membuat KTI. Dan sekarang mungkin kita langsung uji coba ke ini ya, pembuatan akun. Yang pegang laptop siapa? Supaya lebih mudah mengarahkannya, silakan dibuka kameranya, kemudian saya jadikan host untuk membuat akun di salah satu jurnal atau dua jurnal. Uhti aja kemarin saya lihat ini nggak ketemu, tapi sudah tahu ini user sama passwordnya. Ada di email nggak? Ada Ustaz. Oh udah, ya. Soalnya kalau yang punya Uhti Mary kemarin saya sempat kirim di WA. Saya lihat di WA grup namanya yang terlihat cuma yang Hilyah Najah, yang Nihyatun Najah nggak ada, apa saya nggak nemu ya. Mungkin nanti, tapi kalau sudah ada ya sudah dicoba dibuka bisa masuk ke jurnal Arabiatunanya. Masih belum dicoba Ustaz.
Oh, coba nanti ya kalau ada masalah kan bisa ditanyakan ke saya. Tapi mudah-mudahan sudah bisa, itu nggak ada perubahan kok username sama passwordnya, tinggal bikin KTI-nya dan tinggal disubmit. Oke, silakan sekarang yang mau coba bikin akun siapa? Yang pegang laptop bisa share screen dan akan saya pandu bikin akunnya di mana gitu, di jurnal mana. Siapa? Uhti Amel mau nyoba pegang laptop? Pakai HP Ustadz saya. Oh iya. Saya kalau pakai handphone belum tahu ininya, takutnya ada yang kurang, yang tidak terisikan. Yang lain ada yang pegang laptop? Kalau enggak ada, tadinya saya pingin Anda yang membuat akunnya biar ada pengalaman gitu. Tapi kalau nggak ada yang pada pegang laptop, ya udah saya buatkan lagi. Tapi sekarang tidak untuk Uhti Najah dan Uhti Mary, mungkin yang lain. Silakan siapa yang mau dibuatkan? Saya Ustaz. Siapa? Cindy, Ustaz. Saya Ustadz. Kemarin Dua orang saya aja nyoba dulu buat, ya. tapi nggak bisa Ustaz. Hah? Gimana? Kemarin saya Gimana nyoba Uhti buat, Cindy? tapi nggak bisa. Gimana Uhti Cindy, Jadi suaranya nggak? kemarin saya nyoba buat akun di jurnal. Tapi nggak bisa gitu. Kemarin saya nyoba bikin akun di jurnal Arabiyat, itu nggak bisa Ustaz. Nggak bisanya karena huruf yang suruh masukin itu huruf sama angka katanya nggak sama, berkali-kali nggak bisa Ustaz. Oke, sekarang coba Bapak bantu ya. Ya, bisa diperhatikan semuanya. Jurnal Arabia. Oke. Bisa terlihat di share screen? Putih Cindy bisa dilihat? Ya, Ustaz. Oke, saya ini kan ya, mudah-mudahan email dan yang lainnya belum terekam. Kalau belum terekam masih bisa di ini. Kalau sudah terekam ya biasanya harus menggunakan email lain. Coba kita register. Ya, tadi kan jurnal Arabia ini sudah kebuka aksesnya. Profil, username yang mau digunakan. Putih Cindy apa? Ini lihat, username harus terdiri dari huruf kecil, nomor, dan underscore. Tadi nama lengkapnya siapa, Uhti Cindy? Cindy Aulia. Halo? Cindy Aulia Aini Ustadz. Aulia. Cindy Aulia saja lah ya, biar nggak terlalu panjang. Cindy Aulia, saya tambahkan 21. Passwordnya, sementara saya berikan password ini, atau mungkin nanti saya WA-kan ke Uhti Cindy ya untuk apa namanya, untuk passwordnya. Atau ini terkirim ke email langsung biasanya, seperti yang kemarin rutin aja. Oke. Password, repeat, diulang. Oke. Nah ini mungkin ya yang jadi masalah Uhti Cindy. Saya ketikkan 2 U. Ini S-nya huruf kecil apa besar ya? Kecil ya itu ya. Coba kita kecil dulu. SE36. Tadi ininya tambah Mrs. Cindy. Nama tengahnya? Aulia. Nama akhir? Aini, gini ya? Ini ya? Oke. Pakai Y Ustaz. Oh yang Aini, nah gini. CAA ya, CAA. Gender, email,
Afiliasi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Email apa Uhti kemarin? Di auliaaini.com. Cindy Aulia Aini. Ini gini ya. Menggunakan ya. Terus gmail.com. @gmail.com. Oke, sudah benar gini ya? Oke, nomor handphone 08 terus 082 082 141 141 390 390 170. 170. Ya, X 0. Nanti alamat rumah dilengkapi saja ya, diedit sendiri. Saya tuliskan dulu Jawa. Oke, country Indonesia. Ini send a confirmation email, oke, author juga oke. Nah, ini kita lihat dari atas, sebetulnya sudah tidak ada masalah. Mudah-mudahan yang S ini huruf kecil juga. Tapi sepertinya ini besar deh S-nya. Saya tuliskan S besar deh. Soalnya ininya ada ininya nih, tanda S ininya. Oke, kita register. Oh, ini ya, error apa nih? Errornya masih di sini. Kita coba ulang. Tadi huruf kecil kayaknya. I, X, B, U, A, G. Apa XP-nya huruf kecil ya? X, P. Ini yang sama juga Jawa. R3 C U N. Oh, ini.
jangan pakai tadi. Coba, kayak sekarang benar. Benar sekarang. Tadi URL-nya dikasih ini, Uhti, dikasih apa? Strip, jangan pakai strip tadi. Ini udah bisa. Ya. Halo Uhti Cindy. Alhamdulillah. Tadi ini URL-nya dikasih strip. Berarti tapi kalau kemarin yang Uhti Cindy bisa jadi memang penulisan letternya yang salah terus. Ya. Nah, oke. Coba dicek di email. Ini dia akan apa namanya? Akan masuk akun user sama password. Kalau misalnya belum masuk nanti saya WA-kan. Ini saya coba masuk lagi. Nah, ini udah masuk kan? Nanti kalau mau submit ya dari sini new submission, klik here. Nah, silahkan centang dan sebagainya. Oke, ada lagi? Silahkan siapa yang mau dibantu? Terima Monggo. kasih Ustaz. Sami-sami. Siapa lagi yang mau dibantu? Ada lagi? Yang mau dibuatkan akunnya? Halo? Saya Ustaz. Oke, Uhti binti Sholihah. Jurnalnya apa Uhti? Pakai yang Muhibul Arabiyah Ustaz. Oke, Muhibbul Arabiyah. Sebentar. Nah, ini kan tinggal diganti ya. Muhibbul Arabiyah. Klik. Register. Nama. Sesuai dengan NIM ini ya, Zoom. Binti gini, udah benar, Binti Sholihah. Atau salah? Halo, Uhti. Udah benar ini? Udah, oke. Nomor handphone? 081. Terus? Ustaz. 085 Ustaz. Terus? 808. Terus? 359. Oke. 310. 310. Oke. Ini samakan country Indonesia. Email Binti Sholihah 7 Terus? @gmail.com. @gmail.com. Username ini aja ya, nama saja lah biar ingat, tambah 7 saja. Binti _Sholihah 7. Password Passwordnya. nah saya tuliskan aja ya, nanti dikasih ke Uti. Ustaz. Ini enggak ada aturan untuk password, tapi kalau yang tadi kan ada aturan ya. Ya, yang penting di sini minimal ininya minimal 6. Kemudian ini juga untuk username nggak ada aturan. Kalau di sini, kalau tadi kan harus huruf kecil, ada underscore, ada angka. Nah ini biar sama kita kasih. Ini klik-klik, centang-centang, yes, register. Ini lihat di atasnya, nama belakang, nama depan, nama belakang, nomor handphone, afiliasi, country, email, username, password, repeat password, yes agree, yes I would like. Register. Emailnya nggak ada, hanya Ustaz Binti Sholihah 7.
tanpa H. Yang Oh, email. Soliha. Ini Iya. ya. Ini. Iya, Binti Ustaz. Soliha gini. Oh, Iya. pantesan ini. The password don't match. Oh, password. Bentar. Ini juga sebenarnya Binti Soliha. Oke, nah ini sudah berhasil Uhti. Iya, Ustaz. Nanti saya akan coba logout, Uhti coba login sendiri. Apakah bisa ataukah tidak, nanti saya kasih ininya siapa namanya, username sama passwordnya ya. Dan nanti kalau mau Iya, ini kan Ustaz. misalkan logout, login. Nah ini kan ada di sini new submission. Oke, centang, save and continue dan lain-lain. Silakan tinggal mengerjakan KTI-nya. Ya, Ustaz. Syukur, Oke, Ustaz. sami-sami. Ada satu lagi sebelum ditutup. Saya Ustadz. Siapa? Dwi Nurul Mufidah. Oke, Dwi Nurul. Silahkan dibuka kameranya. Biar saya tahu Uhti Dwi Nurul itu yang mana, Uhti Dwi Nurul. Dibuka kameranya Uhti. Tak buatkan ininya. Oke, Uhti, untuk ininya jurnal apa kemarin? Arobiyat. Yang tadi sama dengan ini ya, Uhti siapa sebelum barusan Binti Soleh itu Uhti Cindy ya? Oke, Ustadz. Oke, ini tinggal klik. Ini teman-teman yang mau uji coba nanti sendiri ya, seperti inilah langkah-langkahnya. Klik dulu link jurnalnya. Kemudian klik register. Monggo, Uti datanya sama ini dengan username ini. Oke. Dwi Dwi Nurul Mufidah. Nah, ini kan harus ada underscore ya. Di sini aja ya ininya. Kalau username sekalian dicatat juga boleh. Kalau passwordnya nanti diinikan. Mau ditambah apa? Angkanya berapa? 12, Ustadz. 12. Oke. Ini ya. Password. Repeat password. Oh, panjang ya. Oke. Ini H8M7KZ. Ini Dwi Nurul Mufidah. DNM gender perempuan, afiliasi UIN.
Emailnya apa Uti? dwinurulmufidah@gmail.com. Seperti ini betul? Oke, Ustaz. Oke. Nomor handphone? 082 Terus? 334 Terus? 225 Terus? 932. Oke. Ininya saya tuliskan dulu. Jember. Nah, ya. Country. Indonesia. Send. Kita cek dulu. Dwi Nurul Mufidah 12. H8L7KZ. Dwi Nurul Mufidah. Oke. Kesalahan ini kita ulang. KUWN3M. The character you enter did not match the character in the image. Masa harus 3 kali? 5, 8, C, J, 9, R, 58, CC. Bisa sekarang aja. Oke, sudah berhasil. Terima kasih, Ustaz. Oke, sami-sami. Nanti Bapak kirim ya ininya. Tapi coba dicek dulu di email apakah ada. Kalau ada di email sudah bisa pakai itu. Nah, ini nanti kalau mau submit berarti dari sini login, klik here. Centang, tinggal submit KTI-nya. Oke. Sudah ya? Oke, mudah-mudahan dengan 3 orang yang hari ini dibantu pembuatan akun, yang lainnya bisa nanti mengikuti. Pada prinsipnya sama langkah-langkahnya, hanya saja kalau ada kesalahan, maksudnya tidak langsung teregistrasi, nanti cek lagi apakah penulisan tadi letter ya harus sama persis, ataukah mungkin ada beberapa di antaranya kolom yang dituliskan tadi strip, padahal dia tidak mau dikasih strip. Nah, jadi dicek kembali. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan 2 kali pertemuan pembahasan tentang strategi penulisan karya tulis ilmiah sekaligus pembuatan akun, saudara semuanya sudah bisa memulai latihan. Silahkan mulai esok hari Sabtu, tuliskan apa yang hari ini sedang dipikirkan, direncanakan untuk dipublikasikan nanti dalam jurnal. Kalau menunggu selesai skripsi memang resikonya ya nanti harus selesai dulu. Itu kan agak lumayan lama. Berarti solusinya paling tidak yang sekarang kalau penelitian lapangan tidak punya yang telah dilakukan sebelumnya, ya paling tidak penelitian kepustakaan. Mungkin ada makalah yang bisa daur ulang ya, bisa dilengkapi kembali metodologinya, hasil penelitiannya yang tadinya berbentuk makalah bisa nanti didaur ulang, direproduksi kembali sehingga menjadi artikel jurnal. Tapi kalau memiliki penelitian lapangan yang sudah ada itu lebih bagus. Jadi sekalian latihan, harapannya ya sebelum nanti skripsi jadi kita sudah latihan untuk mensubmit jurnal. Kalaupun nanti ada kekurangan ataupun ada yang harus dilengkapi dari pihak jurnal, kalau sudah disubmit minimal ada apa? Ada evaluasi ya, ada penilaian, ada review dari pengelola jurnal. Misalkan Anda kurang lengkap menuliskan metodologinya, saudara kurang lengkap hasil penelitian dan pembahasannya. Minimal itu diterima tapi dengan revisi. Nah, tapi kalau misalkan nanti pas disubmit kemudian saudara membuatnya tidak tidak seperti yang diminta oleh
ini oleh pengelola jurnal atau oleh jurnal yang kita publikasi, misalkan langsung ditolak, ya jangan berkecil hati. Oh, berarti pengalaman pertama ditolak. Kesalahannya misalkan karena artikelnya tidak sesuai dengan gaya selingkuh, nggak apa-apa. Berarti nanti untuk kemudian ketika misalkan membuat artikel harus benar-benar diperhatikan ya segala sesuatunya. Tapi kalau untuk jurnal yang terindeks Sinta, jangan main-main ya. Maksudnya begini, khawatirnya nanti nama saudara sudah dicatat, wah ini nggak jelas, nanti kalau ngasih artikel pas ngirim lagi nanti dianggap nggak jelas, sekalipun misalkan kita sudah mulai memperjelas diri nanti ke depannya. Jadi maksudnya kalau memang kita sudah kurang percaya diri lah, ini kayaknya akan ditolak karena belum lengkap artikelnya, mendingan nggak usah disubmit dulu ya, nanti laporan sama Bapak Kaprodi sedang proses misalkan artikelnya. Tapi mudah-mudahan minimal kalaupun artikelnya sudah artikelnya tadi berbasis penelitian kepustakaan, minimal kan nanti bisa dimaksimalkan dari sisi metodologi dan pembahasannya. Silakan diusahakan dulu, dicoba dulu sambil skripsi, sambil lalu digarap itu kan nanti dengan para pembimbing. Selesai skripsi, saudara minimal sekarang sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk publikasi di jurnal. Sebelum itu, mumpung masih ada waktu nanti bertemu dengan saya di sekolah jurnal ini, jika ada artikel mulai sekarang silahkan sekali lagi daur ulang, direproduksi sehingga menjadi sebuah artikel yang layak untuk bisa disubmit. Hal yang menjadi kebimbangan ataupun masalah yang ingin dicurhatkan, ditanyakan, sekalipun kita tidak bertemu secara virtual, monggo Bapak terima pertanyaannya, apakah via WA Group ataukah mungkin via Wafri, disilahkan ya. Selama mumpung sekarang masih dalam momentum sekolah jurnal. Kalau sudah di luar momentum ini, ya Bapak tidak akan terima, maksudnya tidak akan sefleksibel menerimanya saat ini karena masih ada dalam program sekolah jurnal. Baik, itu sekali lagi terima kasih yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah berarti kita bertemu kembali hari Kamis atau Jumat minggu depan ya. Nanti Bapak konfirmasi lagi. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat untuk pertemuan secara virtual. Nanti langsung Bapak cek sudah sampai mana progres pembuatan karya tulisnya. Sekali lagi, jangan menunggu sempurna. Apapun yang hari ini dipikirkan, yang hari ini ada dalam benak saudara, tuliskan. Ikuti gaya selingkuh, template yang mau diikuti di jurnal apa, nanti rencana dipublikasinya. Mau di Muhibul Arabia, di Arhos, atau di jurnal-jurnal lain yang tadi telah dibahas, ya di jurnal-jurnal terindeks Sinta, 1, 2, 3, 4, 5, monggo. Silahkan segera dieksekusi biar skripsinya nanti beres, saudara juga jurnal sudah memiliki progres ya. Jadi anggap saja nanti ketika menulis di jurnal ya, maksudnya di publikasi di jurnal itu jangan langsung ingin sempurna ya. Kalau misalkan nanti wah Pak, saya nanti kalau ada kekurangan di metodologinya gimana, ya nggak apa-apa, nanti kan akan ada permintaan dari pihak pengelola, metodologi Anda kurang ininya, nah nanti kita lengkapi. Asal jangan asal doang, misalkan saudara mensubmit artikel pada jurnal cuma menuliskan judul, kemudian nama, afiliasi, email, dan abstrak, yang lainnya nggak ada, pendahuluan nggak ada, metodologi nggak ada, referensi nggak ada, itu sudah pasti ditolak. Kalau ditolak kan khawatir nanti nama saudara akan tercemar di jurnal itu. Jadi mendingan nggak usah, kalau asal-asalan gitu jangan dulu disubmit. Tapi kalau minimal misalkan pendahulunya sudah ada, metodologinya sudah ada, cuma belum selengkap yang seharusnya, ya minimal kan sudah ada progres dan bisa kita proses, disubmit. Kalau ada kekurangan nanti bisa dikembalikan oleh pihak jurnal untuk diperbaiki. Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup ya? Oke, ya silakanlah kalau ada pertanyaan ataupun curhatan dan lain-lain sampaikan di WA Group ya, jangan sungkan. Mau di Wapri asal jangan jam 12 malam, takutnya lagi tidur nggak dijawab nanti. Oke, ya mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.
Dan mudah-mudahan apa-apa yang hari ini kita pelajari, hari ini kita diskusikan, kita obrolkan ya secara ilmiah ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan akan memberikan kontribusi yang sangat positif buat teman-teman di hari ini dan juga di kemudian hari. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa tadi ya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dibuka dulu sebentar ya, barangkali bisa di screenshot kehadiran hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya sampun. Bapak tutup ya Zoom-nya. Monggo, selamat beristirahat dan selamat berpikir, bekerja dan lain-lain. Monggo.